Coba ulang. Ada berapa jenis perkawinan di negeri Wenalut? Mohon penjelasan dari Prof. April. Baik, terima kasih. Ah, terkait dengan proses penelitian yang dilakukan oleh anak kami, Lembaga Adat Masyarakat Negeri Wenalut, pada hakikatnya adat perkawinan di negeri Wenalut itu ada dua proses perkawinan adat. Yang pertama, perkawinan adat Bitikadan atau siram kaki. Proses perkawinan adat ini sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan dijalankan secara sakral, secara turun-temurun sampai ke anak cucu di negeri Wenalut. Proses perkawinan adat Bitikadan adalah suatu proses pembersihan diri dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan di masa bujang untuk masuk pada kehidupan rumah tangga yang bahagia dan abadi selamanya. Yang kedua adalah perkawinan lari. Perkawinan lari adalah merupakan perkawinan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya mereka menempuh jalan hidup mereka untuk melarikan diri dalam proses perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak orang tua, tetapi pada dasarnya akan kembali ke proses perkawinan yang seutuhnya yang diakui oleh adat istiadat yang berlaku. Tentang hakikat dari pelaksanaan adat Bitikadan atau siram kaki pada masyarakat di negeri Wenalut, hakikat dari peristiwa perkawinan Bitikadan ini merupakan peristiwa adat yang sangat sakral, dihormati dan dihargai dalam kehidupan mata rumah bangsa masing-masing. Teristimewa dalam mata rumah laki-laki dan perempuan. Ini merupakan suatu pernikahan suci adat yang diawali dengan adat dari tete nenek moyang. Tentang keterlibatan pihak kerabat laki-laki dan perempuan dalam adat Bitikadan atau siram kaki. Keterlibatan kerabat laki-laki dan perempuan dalam proses Bitikadan ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan bersama untuk menjadi dominan adalah pihak laki-laki yang bertanggung jawab untuk proses Bitikadan dimaksud, dan kedua belah pihak saling terlibat dalam acara adat Bitikadan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak apabila tidak dilakukannya adat Bitikadan dalam suatu perkawinan? Mohon penjelasannya. Baik, siapa saja yang terlibat dalam mengatur pelaksanaan adat Bitikadan? Siram kaki. Pertama, kedua keluarga, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ini sangat penting, tokoh-tokoh adat. Sudah. Yaitu Soa dan kawasan yang merupakan utusan langsung untuk melakukan ucapan sumpah atau smake adat yang merupakan janji turun-temurun sampai ke anak cucu harus dijalankan. Itu poin keberapa itu? Nomor 5. Nah, lanjut. Bagaimana pendapat Bapak apabila orang Wenalut yang menikah dengan orang luar? Mohon penjelasannya. Yang poin pertama adalah mempelai laki-laki negeri Wenalut, bagaimana?
bagaimana pendapat Bapak apabila tidak dilakukannya adat bitika dan siram kaki? Baik, pertama yang Bapak mau sampaikan, pertama opo alas tala, kedua mau yang berkati. Kalau tidak dilaksanakan acara bitikadan untuk kedua mempelai, maka mereka harus bertanggung jawab untuk menerima, mengakui apa yang akan menimpa kehidupan mereka di kemudian hari. Dalam hal ini, malapetaka akan terjadi, sakit, penyakit yang harus dipenuhi sesuai dengan janji adat tersebut. Orang luar, adat bitikadan harus dilaksanakan karena sesuai dengan keputusan adat istiadat dan sudah ada semenjak leluhur, itu harus dilaksanakan. Yang poin kedua, mempelai laki-laki dari luar Ronald bagaimana? Kembali ke negeri asal, baru acara adat bitikadan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat. Harta mas kawin sesuai kesepakatan adat kedua keluarga. Poin yang ketiga, mempelai perempuan dari negeri Menalut bagaimana? Harus kembali ke negeri laki-laki untuk menikah secara adat bitikadan atas persetujuan adat dengan orang tua dari kedua belah pihak. Poin yang keempat, mempelai perempuan dari luar Menalut bagaimana? Wajib dilaksanakan acara adat bitikadan. Karena dapkeha humlulin bangsa, dia beranak kasih keturunan. Wajib adat bitikadan kalau perempuan dari luar kawin di negeri Wenalut, adat bitikadan ini secara turun-temurun harus dilaksanakan. Dalam hal ini nikah adat siram kaki atau yang disebut dengan bahasa buruh bitikadan. Itu syarat-syarat adat apa saja harta kawin yang diperlukan dalam perkawinan bitikadan? Mohon penjelasannya. Baik, harta-harta adat dalam perkawinan bitikadan itu ada beberapa harta adat yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki. Yang pertama, dalam bahasa buruh itu disebut sosonwaen, air susu ibu. Yang kedua, okofnoi, itu loyang mai. Yang ketiga, tilgoret atau mangkuk, satu lusin. Yang keempat, esbalan. Esbalan itu kain putih yang merupakan juga kain gandong. Yang kelima, emsahagit. Emsahagit dalam bahasa buruh ini parang. Kalau bahasa Indonesia parang. Yang keenam, fakpei. Fakpei ini itu babi susah. Itu babi itu wajib harus dikasih. Yang ketujuh, geofilin. Geofilin ini juga ada terbagi. Itu dikasih berupa uang amplop untuk pemerintah negeri, lembaga adat, gereja, dan toko pemuda. Yang ke-8, apakah syarat adat perkawinan tersebut ada yang berubah? Mohon penjelasan. Yang berubah, syarat lewat kesepakatan barang atau uang. Jadi artinya begini, di dalam kesepakatan itu, harta-harta yang tadi disebutkan di atas berupa barang, kalau misalnya mau diuangkan, diuangkan. Dan itu pun sudah ada kesepakatan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Tapi peristiwa adat, proses untuk adat latupati sesuai dengan harta-harta adat itu harus dilaksanakan. Penyebab contoh, babi kain putih jarang didapat, susah. Makanya diuangkan. Jadi yang berubah barangnya, yang harus diuangkan saja sesuai kesepakatan harta adat latupati, dan itu menjadi itu sudah menjadi suatu keputusan adat secara bersama oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Yang 9, apabila syarat tersebut tata cara pelaksanaan adat bitikadan
ada yang berubah, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Mohon penjelasan. Penyebab barang tidak ada, mengatasi diuangkan sesuai kesepakatan dua keluarga yang tadi Bapak sebutkan, yaitu laku pati tadi. Bagaimana pendapat Bapak tentang tahapan dalam pelaksanaan adat Bitikadan pada masyarakat adat di negeri Wenalut? Mohon penjelasan. Baik, tahapan adat Bitikadan yang pertama, proses perkawinan yang dimulai dengan cara masuk Minang sampai dengan acara Bitikadan atau siram kaki. Yang perlu digarisbawahi, cara Minang, sebelum Minang, kedua muda-mudi ini sudah suka sama suka. Dalam hal ini masa pacaran. Selanjutnya, peminangan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki ke rumah perempuan. Dalam hal ini, masuk minta. Apabila diterima oleh pihak perempuan dan diterima oleh pihak laki-laki, maka ada kesepakatan bersama untuk dikawinkan keduanya. Dan demikian, dan diperkuat dengan harta adat, kafuka subuh atau buka pintu untuk laki-laki dapat masuk, keluar masuk rumah perempuan, dan itu pun tidak dapat diganggu gugat oleh pemuda desa dan pemudi desa yang lain yang berada di negeri Wenalut. Yang sebelah. Bagaimana pendapat Bapak tentang keterlibatan pihak mempelai dari keluarga laki-laki dalam pelaksanaan adat Bitikadan pada masyarakat di negeri Wenalut? Mohon penjelasan. Baik, penjelasan terkait keterlibatan pihak laki-laki ini sangat istimewa. Mereka yang mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari siram kaki, nikah adat, smake adat, balik leit atau balik fam dari pihak perempuan, sembahyang syukur sampai dengan jamuan makan orang-orang tetua adat, dan acara resepsi sampai dengan acara melantai. Ya, di sini anak-anak muda di desa bilang itu terkait dengan masalah kepemuda, acara pesta itu dia jalan terkait dengan perkawinan adat dimaksud sampai selesai. Bagaimana pendapat Bapak tentang keterlibatan pihak pemudi dalam pelaksanaan adat Bitikadan siram kaki di negeri Wenalut? Pihak pemudi adalah motor penggerak yang menginisiasi acara. Kedua pasangan muda-mudi tersebut bisa berjalan dengan baik. Contoh, di dalam acara melantai, pesta dibuka oleh Ketua Pemuda Desa Wenalut, negeri Wenalut, sambutan Kepala Desa, BPD, tokoh adat yang menghimbau agar acara resepsi nikah adat ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik. Sama dengan pihak pemuda tadi, ini kan pihak pemudi ya. Semua terkait dengan pesta atau melantai itu menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemuda, pemudi dalam acara perkawinan adat Bitikadan atau siram kaki ini merupakan suatu kebersamaan yang sudah dari dulu sampai sekarang dijaga dan dipelihara ketika acara pesta kawin muda-mudi itu berlangsung. Yang 15 punya. Ya, lanjut. Bagaimana pendapat Bapak tentang kerjasama antar keluarga dalam pelaksanaan adat Bitikadan? Dalam acara Bitikadan atau siram kaki, kerjasama antara masyarakat, keluarga itu sangat penting. Tentang keterlibatan kerjasama kedua belah pihak, contoh nyata, membuat sebuah pesta, podium pesta, pengantin memberikan upeti sumbangan yang berupa uang
saling membantu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Contoh mengambil kayu api bersama, pergi berburu di hutan bersama, pergi menjaring ikan bersama, dan lain-lain. Ini menurut pendapat kami, ini adalah tradisi adat yang harus dijaga dan dilestarikan sampai anak cucu. Ke-16, bagaimana pendapat Bapak tentang bentuk nyata dari kerjasama antar keluarga dalam pelaksanaan adat Bitikadan? Baik, bentuk nyata dalam keluarga yang sudah dijelaskan ini menjadi contoh suatu kebersamaan yang menjadi tanggung jawab ketong semua. Untuk bagaimana bentuk nyata dalam keluarga serta kerjasama dalam keluarga itu perlu dijaga dan harus dipelihara sampai turun-temurun, sampai dengan anak cucu kita. Yang ke-17, bagaimana pendapat Bapak tentang tolong-menolong antar warga dalam pelaksanaan adat Bitikadan? Baik, ini tradisi adat. Tolong-menolong merupakan titipan leluhur orang-orang tetua untuk katong terkait dengan pelaksanaan adat Bitikadan. Merupakan tonggak sejarah pemersatu antara laki-laki dan perempuan yang mempersatukan kedua marga atau bangsa laki-laki dan perempuan tersebut. Yang ke-18, wujud nyata dari tolong-menolong antar warga dalam pelaksanaan adat Bitikadan siram kaki apa saja? Mohon penjelasan. Baik, wujud nyata itu dalam hal ini membantu yang seperti sudah disampaikan tadi, wujud nyata itu dari pihak laki-laki dan perempuan terlibat dalam hal membantu pembuatan sebuah pesta, podium, pengantin. Ini menjadi wujud nyata, perbuatan nyata yang tadi sudah dijelaskan. 19. Bagaimana pendapat Bapak, apakah dalam adat perkawinan ini perkawinan Bitikadan pernah terjadi pertentangan antar warga? Mohon penjelasan. Baik, pernah terjadi. Dan ini penjelasannya. Terkadang terkait warga yang tidak mengerti dengan adat istiadat orang Bulu, yaitu perkawinan Bitikadan atau siram kaki. Intinya di harta mas kawin, ternyata mas kawin atau harta kalau orang Buru atau orang negeri Wainalu sesuai keputusan Raja Masarete yang dipakai adalah harta Latupati yang tadi sudah disampaikan oleh beta. Tidak ada harta-harta tambahan. Yang ditambahkan itu hanya kemauan sendiri dari pihak perempuan, dan ini menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh adat negeri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sering terjadi di dalam proses perkawinan dimaksud. 20. Apabila terjadi pertentangan, bagaimana Bapak Ibu dan saudara tentang cara penyelesaian pertentangan dimaksud? Nah, di situ tokoh adat sangat berperan penting di sini untuk mengatasi semua persoalan adat, baik itu marga maupun masyarakat. Cara mengatasinya lewat forum adat yang dilakukan sesuai dengan tradisi adat yang berlaku lewat musyawarah adat. Apabila terjadi pertentangan, bagaimana pendapat Bapak tentang cara menyelesaikan pertentangan yang dimaksud? Cara penyelesaian secara kedua belah pihak atau kedua keluarga masyarakat adat yang ada di desa atau negeri Wainalu dalam hal ini yang tadi sudah disampaikan lewat musyawarah adat dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Yang 22. Bagaimana pendapat Bapak tentang nilai budaya apa saja yang terdapat dalam adat Bitikadan? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Beta mau sampaikan nilai adat
dan budaya siram kaki ini sangat sakral, sehingga dijalankan turun-temurun sampai ke anak cucu. Nilai budaya ini merupakan suatu penyucian diri untuk mempelai laki-laki dan perempuan untuk masuk dalam suatu ikatan perkawinan yang sah secara nikah adat atau yang disebut dengan adat siram kaki. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang nilai budaya apa saja yang terdapat dalam Bitikadan? 23 Bapak. Budaya siram kaki yang tadi Bapak sudah sampaikan sangat sakral, sehingga di dalam menjalankan acara adat ini secara turun-temurun sampai ke anak cucu. Nilai budaya ini merupakan suatu penyucian diri yang tadi Bapak sudah sampaikan. Ini termasuk satu nilai budaya yang harus dipelihara dan dijaga sampai turun-temurun. Yang berikut, bagaimana pendapat Bapak tentang nilai hubungan sosial apa saja yang terdapat dalam adat Bitikadan? Baik, hubungan sosial ini terkait dengan kehidupan kemasyarakatan. Jadi sosial kemasyarakatan dalam adat Bitikadan adalah merupakan hubungan kekerabatan yang sudah terbina semenjak dulu kala dari orang tetua, sehingga menjadi suatu kebersamaan dan kerjasama yang dijaga di negeri Wenalut secara turun-temurun. Yang bagaimana pendapat Bapak tentang sanksi secara individu apabila warga tidak melaksanakan adat Bitikadan? Sanksi individu ini sanksi secara pribadi antara suami istri. Sanksi adat yang tidak melakukan pelaksanaan adat Bitikadan atau siram kaki adalah di dalam kehidupan rumah tangga ada berbagai tantangan, masalah yang dihadapi. Contohnya yang terjadi, anak-anak sering sakit, suami istri sering bertengkar, sehingga disarankan harus melaksanakan Bitikadan atau siram kaki tersebut, sehingga rumah tangga mereka menjadi aman dan damai. Bagaimana pendapat Bapak tentang sanksi sosial apabila warga yang tidak melaksanakan Bitikadan? Mohon penjelasan. Ini sangat penting. Sanksi sosial yang terjadi adalah menjadi bahan cemoohan atau diskriminatif. Dia tidak dihargai dalam kehidupan masyarakat adat di negeri Wenalut. Ini menjadi sebuah cerita adat di masyarakat, sehingga dampaknya nanti kembali kepada kedua pasangan, laki-laki dan perempuan. Makanya harus disarankan untuk melakukan adat Bitikadan atau siram kaki tersebut. Yang 27. Pasangan laki-laki dan perempuan setelah menikah bagaimana? Mohon penjelasan. Setelah menikah, mereka harus berpisah dengan orang tua yang tinggal satu rumah. Pasangan laki-laki dan perempuan harus mandiri, membentuk keluarga yang bahagia. Mereka harus menjalani kehidupan bersama sebagai kodrat dari masyarakat adat di negeri Wenalut. Bagaimana pendapat Bapak tentang nilai budaya yang terdapat dalam adat Bitikadan siram kaki? Nomor berapa? 28. Bagaimana pendapat Bapak tentang nilai budaya yang terdapat dalam adat Bitikadan? Baik, nilai budaya yang terdapat dalam acara Bitikadan adalah merupakan satu tradisi yang sudah dijelaskan tadi. Ini sangat sakral dan harus dipelihara turun-temurun sampai ke anak cucu. Ini menjadi satu budaya yang sangat penting dan masih berlaku di negeri Wenalut. Dan nanti kotong lihat dari sumber data desa.
Terus lanjut San. Ini dia pengetahuan orang tua. Saya tahu nih. Untuk baca dia pun sejarah nama Wainalu saja. Ya, Coba silakan. sudah. Sejarah terbentuknya negeri Wainalu. Negeri Wainalu berasal dari kata Wai. Wai yang artinya air. Nalut yang artinya penaklukan atau ditaklukkan. Jadi Wainalu, arti kata dari negeri Wainalu, Wainalu adalah air yang ditaklukkan oleh orang tetua negeri Wainalu. Demikian. Yang ketiga, sejarah Soa di negeri Wenalut. Sejarah Soa di negeri Wainalu terbentuk semenjak negeri ini dibentuk. Beberapa perintah Soa yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama, Soa Masbait atau Soa Lesnusa, Soa Mual, Soa Solisa, Soa Wakipo, Titawain, Soa Watimun, Nurlatu. Ini adalah soa-soa perintah di negeri Wainalu sesuai dengan struktur lembaga adat masyarakat negeri Wainalu. Yang keempat, proses pengelompokan leluhur orang Buru di negeri Wenalut berdasarkan marga fam dan pengelompokan Soa. Jadi pengelompokan farm di negeri Wainalu yang pertama yang sudah diuraikan di atas tadi, farm Lesnusa, farm Sulisa, farm Nurlatu, Sikmarlatu, Sileki, farm Behuku, Batuwail, Titawail, dan ada beberapa farm orang pendatang yang kawin dan tinggal menetap di negeri Wainalu. Kelima, keadaan penduduk demografi di negeri Wenalut. Nanti kita lihat di data desa. Keenam, keadaan mata pencarian hidup masyarakat negeri Wenalut. Mata pencaharian masyarakat negeri Wainalu ada petani kebun, nelayan, pegawai negeri, wirausaha, pedagang kios, dan pensiunan. Yang ketujuh, keadaan pendidikan warga di negeri Wenalut. Pendidikan di negeri Wainalu terdiri dari perguruan tinggi, ada SLTA, SLTP, SD, TK, PAUD, belum sekolah dan tidak bersekolah. Yang kedelapan, sarana umum, pasar pendidikan, tempat ibadah, transportasi, komunikasi lainnya di lokasi penelitian. Baik, sarana pendidikan yang ada di negeri Wainalu yaitu sekolah, SLTA, SMP, sekolah SD, sekolah PAUD, tempat ibadah, ada gedung gereja, transportasi, kendaraan roda 2 dan motor tosa. Komunikasi yang dipakai di negeri Wainalu adalah jaringan wifi dan Starlink desa. Yang kesembilan, kondisi SOA di negeri Wenalut. Kondisi SOA di negeri Wainalu secara kelembagaan adat. Semua persoalan terkait persoalan adat, rumah tangga marga, atau SOA dan masyarakat adat diatur dengan cara musyawarah adat di negeri yang dihadiri pemerintah negeri, BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dan tokoh agama. Yang ke-10, organisasi pemerintahan desa di negeri Wenalut. Organisasi di negeri Wainalu terdiri dari pemerintah negeri atau pemerintah desa, BPD, lembaga adat desa, organisasi pemuda. Yang ke-11,
dengan keadaan iklim di Kabupaten Buru Selatan. Itu yang Baik. saya. Keadaan iklim khususnya negeri Wainalut dan umumnya Kabupaten Buru Selatan beriklim tropis dan mempunyai dua musim. Yang pertama musim timur atau musim hujan. Yang kedua musim barat atau musim panas. Selain itu ada juga musim perubahan atau musim transisi, atau kalau di negeri Wainalut disebut dengan musim pancaroba. Peta desa itu nanti foto di bawah. Oh iya. 13. Kondisi marga asli dan pendatang. Baik, marga asli yang tadi sudah disampaikan itu marga Alis Nusa atau Mas Baik, Sulisa Muar, Kitawai Wakibo, Nurlatu, Watemun, Behuku, Gewagit, Sikmarlatu, Teslatu, Seleki, Gebhain. Dan ada beberapa marga pendatang yang juga dalam hal perkawinan mereka sudah berdomisili di negeri Wainalut. Yang kami sebutkan ada beberapa marga, itu marga Bunga, Orkili, Une Putih, Orwala, Rubiwala, dan marga-marga Eo. Masih banyak lagi marga-marga pendatang yang tidak kami sebutkan. 14. Marga atau mata rumah perintah di negeri Wainalut, negeri Vena. Mata rumah perintah di negeri atau Vena Wainalut, yang pertama mata rumah perintah Mas Baik, Nusa. Yang kedua mata rumah perintah Muar, Sulisa. Jadi kedua mata rumah ini mempunyai hak perintah semenjak berdirinya negeri Wainalut. Sudah, habis. Ya nanti ada foto adat perkawinan itu yang terakhir itu. Nanti coba cari di pun dokumen. Ada satu lagi apa nih? Gimana? Yang tabel ini. Marga perintah di negeri Wainalut ada pemerintah, SOA dan lainnya. Perintah. Nama ini kan nama mata rumah. Iya. Perintah. Itu yang tadi waktu saya bilang. Oh, sudah. Ini yang dua ini saja. Sulisa dengan Nusa saja. Oh, iya. Nah, jadi kalau ini kan nanti saya bikin catatan. Jadi mata rumah perintah, ini perintah nih. Perintah. Mata ini nama mata rumah, bukan nama organisasi ya. Mata rumah perintah ini kan cuma dua. Mata rumah perintah di negara Wainalut ini kan waktu bikin cuma dua. Semenjak negeri ini berdiri kan cuma Nusa dan Sulisa. Itu mata rumah perintah. Nah, tapi saya tahu mata rumah perintah dong itu yang mata rumah apa? Toh, nama mata rumah. Toh. Nah, bang juga saya tahu bapak ini dong. Tapi kalau gotong Sulisa itu nuhapun. Perintah Sulisa mual, tapi mual bukan mual semua, tapi ada mual yang punya hak perintah. Nah, gotong ini kan nuhapun. Toh, perintah nuha. Kalau bapak ini dong, bu juga kan belum tanya tuh dong kira-kira bapak ini dong mata rumah nih. Itu sama rumah perintah kalau potong Sulisa, Sulisa yang mual nuhapun. Nah, makanya kan perlu harus ditanya di tua dong, bapak dong mata rumah apa, mata rumah perintah. Nah, Mas Baik, Les Nusa apa, potong mual Sulisa nuhapun. Nah, makanya waktu saya ngaji siakang ini. Nah, jadi mata rumah perintah ini bukan satu saja, ada dua, ini dua mata rumah yang harus perintah di negeri ini. Iya. Bisa paham. Iya. Ini kan bisa kopi itu. Bisa. Bikin catatan. Mas Baik. Nah, mata rumah perintah Mas Baik. Mual. Itu yang tadi bertugas penjelasan itu. Nanti bikin catatan.
Kalau sing jelas tanya, karena dong tanya ini kan mata rumah, oh, bukan bangsa, tapi ini tanya mata rumah ini, mata rumah perintah. Jadi Sulisia itu bangsa, tapi mata rumah ini masing-masing punya mata rumah. Potong Sulisia di sini, tapi beda mata rumah. Jadi hak perintah di mata rumah Sulisia itu mata rumah apa? Contoh potong Sulisia, mata rumah Nuhapun. Jadi itu mata rumah perintah. Mual Nuhapun, Sulisia Mual Nuhapun itu Sulisia punya. Tapi Mas Bait ini bak juga betul yang dapat terlumpung. Mata rumah apa? Jadi nanti yang ada beberapa yang belum ini nanti ke kantor desa, lalu lihat datanya di statistik desa itu ada apa ini desa itu. Dan ini sih mau bawa kasih. Bawa lah juga. Bawa lah. Nah tapi susul akan dulu, supaya kan masih bisa kaji apa ulang. Ayo tuh gimana? Ini tadi orang makan lo. Iya. Siapa yang mau foto?